Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Ramawati Putri Yusuf dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila merupakan pilar ideologi bagi negara Indonesia. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak serta memberi petunjuk dalam menggapai kesejahteraan lahir dan batin. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pegangan hidup, norma dan juga pedoman dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dan yang ketiga, sebagai petunjuk dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keempat, sebagai pemersatu keberagaman. Yang kelima, untuk memberi arah dan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa dan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, dan juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia dan mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas, sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik. Sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal. Di dalam pemahaman tersebut, ada tahap implementasi, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalis, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.